Pada tutorial kali ini kita akan ngebahas yang namanya quick sort. Mungkin quick sort ini termasuk sortingnya advance juga. Dia agak lumayan rumit dimengerti seperti kayak merge sort dan insertion sort. Tapi quick sort ini mungkin bisa dibilang lebih mudah dibandingkan merge sort sih untuk mengertinya. Jadi yang namanya quick sort ini dia prosesnya mungkin langsung kita visualkan saja ya biar lebih enak dimengertinya. Jadi pertama, dia akan mengambil satu buah data untuk menjadi temporary, yaitu menjadi sebuah pembanding temporary. Pembanding temporary ini dalam coding saya adalah simit ini, karena pembanding temporary itu boleh diambil dari data mana saja. Dalam yang contoh visual ini, temporary diambil dari data pertama, tapi punya saya ini saya ngambil temporary dari midnya itu, yaitu nilai tengah dari data yang kita miliki. Habis itu nanti akan ada dua buah pointer pencari, yaitu si i sama si j, yang akan pertama i akan increment, yang j akan decrement. Maksudnya itu si i yaitu yang dari yang ini j duluan ya, yang j duluan. J itu akan increment, j itu mendapatkan nilai paling besarnya, yaitu paling kanannya. J akan mencari nilai yang lebih besar daripada si temporary. Jadi si J ini akan maju mencari yang lebih besar dari temporary. Seandainya ada yang lebih besar dari temporary tersebut, J itu akan ditukar prosesnya pindah ke sebelah kiri. Salah. J itu mencari data yang paling kecil. J itu mencari data yang paling kecil, maka dia akan membandingkan ini. Seandainya data yang di sini dia lebih kecil, maka dia akan dilemparkan ke sebelah kiri. Sementara yang sebelah I akan mencari data yang besar, maka yang ini dia akan cari, bandingkan, ada yang lebih besar daripada temporary, maka data tersebut akan dilempar ke kanan. Nah, sekarang gantian si J akan mencari yang lebih kecil. J ada yang lebih kecil daripada temporary, lempar ke kiri. Begitu seterusnya, si I akan mencari yang lebih besar daripada temporary, kalau ada yang lebih besar, lempar ke kanan. Dan si J akan mencari lebih kecil, lempar ke kiri. Begitu seterusnya sampai rentang hijau ini akan selesai pada satu titik di mana titik tersebut adalah posisi yang memang adalah untuk posisi data temporary ini, dan itu sudah paten istilahnya, itu nggak akan diutak-atik karena itulah letaknya dia. Sementara itu kita akan lakukan lagi quick sort pada sebelah kiri dan pada sebelah kanan. Makanya di sini terjadi proses area sebelah kiri di quick sort, yaitu bagian sebelah kirinya, dan ini adalah proses bagian kanan di sebelah kanan di quick sort juga terjadi rekursif. Karena terjadi rekursif ini sebenarnya dia akan ada proses yang terjadi bersamaan. Karena terjadi bersamaan, makanya quick sort ini seharusnya akan lebih cepat dibandingkan proses yang tidak menggunakan data rekursif. Nah, ini dia membandingkan kiri dan kanan seperti dengan proses tadi. Kiri untuk mencari yang lebih besar lempar ke kanan mencari lebih kecil lempar ke kiri, begitu seterusnya sampai dia terurut seperti demikian. Sehingga artinya kalau kita mau coba compare semua sorting tadi yang sudah kita bandingkan 5 buah jenis sort, ini adalah bubble sort, selection sort, insertion sort, merge sort, dan quick sort. Di sini bisa kita lihat komparasinya, di mana bubble sort melakukan 120 kali comparison dan melakukan sebanyak 195 kali pengkopian data. Tentunya hasil yang lebih besar itu adalah hasil yang paling lamban. Maksudnya paling lamban artinya dia kan harus memerintahkan memori untuk melakukan comparison, habis itu dia juga harus melakukan pengkopian data. Tentunya yang paling besar makin lamban. Di sini kita lihat bubble sort memang adalah yang paling mudah. Bubble sort paling mudah, tapi terjadi comparison dan copies yang paling banyak. Karena tadi kalian bisa lihat hasil tukar-tukar itu banyak banget. Selection sort mungkin bisa dibilang kedua paling lamban lah ya, karena di sini comparison masih sama, tapi kopinya memang kebetulan tergantung dari data yang diurutkannya. Kalau data memang sudah sangat berantakan ya dia akan semakin besar. Tapi datanya misalkan tidak terlalu banyak yang berantakan, dia akan semakin kecil. Sementara insertion sort ini sudah semakin membaik karena proses insertion sort tadi sudah melakukan terjadi proses bagi dua lalu dilakukan insertion. Dan yang di sini ada merge sort. Merge sort ini sudah jauh lebih baik dibandingkan si insertion sort comparison ya, karena dia sudah mulai menggunakan yang namanya rekursif. Tapi copiesnya masih cukup banyak karena tadi kita lihat merge sort itu kan dia bagi dua. Terus cara pengurutan bagi duanya setelah sudah dibagi dua mirip seperti kayak bubble sorting. Dia kayak dicek yang mana yang lebih kecil maka akan masuk ke dalam data array gabungannya. Dan quick sort lah adalah juara kita kali ini. Quick sort itu tadi kita bisa lihat comparisonnya paling sedikit dan banyak kopinya juga paling sedikit karena dia tadi cuma lempar-lemparan data kiri kanan dan dia sudah yakin itu posisi untuk si temporary-nya tadi dan ditaruh di sebelah situ. Jadi inilah dia sorting-sorting yang bisa dibilang cukup populer. Sebenarnya masih banyak banget sorting lainnya yang beredar di sana. Ada
Ada alpha sort, merge sort, radix sort, shell sort, ya pokoknya masih banyak macam-macamnya lagi lah. Tapi di sini mungkin kita batasi saja hanya sebanyak 5 sort yang kita bahas. Bubble sort, selection sort, insertion sort, merge sort, dan quick sort. Pada dasarnya kalian mengerti bagaimana proses sorting itu terjadi dengan berbagai macam metode yang diungkapkan di sini. Oke, sekian dulu ngomongin sorting. Thank you for watching. Keep learning. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.